Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Nah, kali ini kita akan membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, kita akan definisikan dulu apa yang dimaksud dengan elastisitas. Nah, elastisitas itu adalah ukuran kepekaan jumlah penawaran atau permintaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi maksudnya ketika faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan maupun penawaran ini mengalami perubahan, maka permintaan yang dilakukan oleh pembeli dan juga penawaran yang dilakukan oleh penjual akan mengalami perubahan juga. Oke, nah di dalam elastisitas ya rumusnya adalah persentase perubahan jumlah yang diminta maupun ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, di dalam elastisitas permintaan ini ya ada beberapa macam atau beberapa jenis ya. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini ada beberapa macam ya, maka di elastisitas permintaan juga ada beberapa macam yang masuk ke dalam elastisitas permintaan. Yang pertama adalah elastisitas harga. Ya. Kemudian yang kedua adalah elastisitas pendapatan. Ya. Kemudian ada elastisitas harga barang lain. Ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang mempengaruhi permintaan. Oleh karena itu, di dalam elastisitas permintaan juga ada banyak sekali. Ya, Bapak mengambil elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan pendapatan, dan elastisitas permintaan harga barang lain. Nah, di sini ya untuk yang pertama ya, elastisitas permintaan harga ya, yang kita masih membahas tentang elastisitas permintaan. Nah, untuk elastisitas permintaan harga ya definisinya adalah menjelaskan perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan harga. Ketika harga suatu barang itu mengalami perubahan, ya, maka jumlah barang yang dibeli oleh konsumen juga akan mengalami perubahan juga. Oke, nah di sini elastisitas permintaan harga dirumuskan atau disimbolkan dengan EP, ya, persen delta Q dibagi dengan persen delta P. Ya, sehingga DQ per Q dikali dengan 100% dibagi dengan DP dibagi dengan P dikali dengan 100%. Ya, sehingga diturunkan lagi menjadi DQ per Q dibagi dengan DP per P. Ya, sehingga diturunkan lagi DQ per DP dikali dengan P dibagi dengan Q. Ya, sehingga diturunkan lagi menjadi Q2 minus Q1 dibagi dengan P2 minus P1 dikali dengan P dibagi dengan Q. Nah, di dalam elastisitas permintaan harga ini nilainya negatif. Kenapa negatif? Karena sesuai dengan hukum permintaan bahwa ketika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang dibeli oleh konsumen akan mengalami penurunan. Ketika harga suatu barang itu turun, maka jumlah barang yang dibeli oleh konsumen akan mengalami kenaikan. Oke, nah contoh misalkan di sini ada harga 10 ya, jumlah barang yang dibeli oleh konsumen 300. Ketika harganya turun menjadi 9, maka jumlah barang yang dibeli oleh konsumen menjadi 400. Nah, di elastisitas permintaan harga ini ya, maka rumusnya Q2 minus Q1 dibagi dengan P2 minus P1 dikali dengan P dibagi dengan Q. 400 dikurangi dengan 300 dibagi dengan 9 dikurangi dengan 10 dikali dengan 10 dibagi dengan 300. Sehingga 100 dibagi dengan minus 1 dikali dengan 10 dibagi dengan 300. 1000 dibagi dengan minus 300 hasilnya adalah minus 3,33. Artinya apa? Minus 3,33 artinya ketika harga naik sebesar 1%, maka jumlah barang yang dibeli oleh konsumen akan mengalami penurunan atau berkurang sebesar 3,33%. Oke, nah ini adalah elastisitas permintaan harga.
Kemudian yang kedua adalah elastisitas permintaan pendapatan atau income elasticity. Ya, income elasticity. Oke, nah di elastisitas permintaan pendapatan ini adalah perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat dari perubahan pendapatan. Ya. Elastisitas permintaan pendapatan ini disimbolkan dengan huruf EI, ya, persen delta Q dibagi dengan persen delta I. Ya, rumusnya habis sama seperti di elastisitas permintaan harga. Sehingga diturunkan lagi menjadi Q2 minus Q1 dibagi dengan I2 minus I1 dikali dengan I dibagi dengan Q. Nah, di dalam elastisitas permintaan pendapatan ini ada beberapa kriteria. Ya, yang pertama, apabila nilai EI-nya adalah 1 ya, atau positif 1, ya, itu tandanya adalah atau digolongkan menjadi jenis barang normal. Ya. Nah, barang normal itu adalah ketika pendapatan konsumen itu mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang dibeli oleh konsumen juga mengalami peningkatan. Ya, itu adalah barang normal. Kemudian yang kedua adalah barang inferior. Nah, barang inferior itu nilainya apabila nilai EI-nya adalah negatif. Ya, EI-nya negatif itu adalah barang inferior. Yang ketiga adalah barang kebutuhan pokok. Ya, ketika EI-nya lebih kecil daripada 0, kurang dari 1. Ya, ini bisa jadi EI-nya adalah pecahan atau desimal ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah barang mewah. Nah, barang mewah ini ya kondisinya apabila nilai EI-nya adalah lebih besar daripada 1. Oke. Nah, untuk contohnya misalkan ada seseorang konsumen ya, dia pendapatannya 100.000 rupiah, jumlah yang dibeli 10 unit. Ya, ketika harga pendapatannya naik menjadi 200.000 rupiah, maka jumlah barang yang dibeli adalah 15 unit. Nah, elasticity of income ya, setelah dicari ya maka menjadi setengah ya. Elasticity of income-nya dengan menggunakan rumus yang tadi ya adalah menjadi setengah hasilnya. Ya. Nah, setengah itu termasuk barang kebutuhan pokok. Artinya apa? Adalah ketika pendapatan seorang konsumen itu naik sebesar 1%, maka jumlah barang yang dibelinya juga akan naik sebesar 0,5%. Nah, ini adalah elastisitas permintaan pendapatan. Kemudian yang ketiga, elastisitas harga silang atau cross elasticity of demand. Nah, artinya apa? Ketika jumlah barang yang diminta mengalami perubahan, ya, maka itu sebagai akibat dari perubahan harga barang lain. Sehingga cross elasticity of demand-nya atau ES-nya adalah persen delta QX dibagi dengan persen delta PY. Ya, DQX dibagi dengan DPY dikali dengan PY dibagi dengan QX. Ya, QX-nya adalah jumlah barang X yang diminta, QY-nya adalah jumlah barang Y yang diminta, PX-nya adalah harga barang X, dan PY-nya adalah harga barang Y. Nah, di dalam cross elasticity of demand ini atau elastisitas harga silang ini ya ada 3 kriteria di dalam jenis barang. Yang pertama adalah barang komplementer atau barang saling melengkapi. Ya, itu terjadi apabila nilai cross elasticity of demand-nya adalah kurang dari 0. Ya. Itu adalah barang komplementer atau barang yang saling melengkapi. Nah, kalau nilai elastisitas harga silangnya adalah lebih besar daripada 0, maka termasuk ke dalam jenis barang substitusi. Nah, apabila nilai elastisitas harga silangnya adalah 0, ya maka termasuk ke dalam golongan barang netral. Contoh, misalkan harga barang X 100.000, harga barang Y 50.000, jumlah barang X yang diminta adalah 10, jumlah barang Y yang diminta adalah 8. Oke. Nah, kemudian harga barang X yang kedua mengalami peningkatan harga barang X dari 100.000 menjadi 200.000. Harga barang Y juga mengalami peningkatan dari 50.000 menjadi 100.000. Ya. Jumlah barang X yang diminta mengalami penurunan dari 10 unit menjadi 9 unit.
jumlah barang Y yang diminta mengalami kenaikan dari 8 unit menjadi 7 unit. Nah, kita disuruh untuk menentukan elasticity atau elastisitas harga silang. Cross elasticity of demand. Oke, nah cross elasticity of demand ya, maka QX2 dikurangi dengan QX1 dibagi dengan PY2 dikurangi dengan PY1 dikali dengan PY dibagi dengan QX. Sehingga kita masukkan ke dalam rumusnya menjadi minus 0,1. Artinya apa? Artinya ketika harga barang X itu naik sebesar 100%, ya, maka jumlah barang Y yang diminta akan turun sebesar 10%. Nah, dari hasil yang didapatkan adalah minus 0,1, ya, maka termasuk ke dalam barang komplementer. Karena barang komplementer nilainya adalah kurang dari 0 atau negatif. Ya, kurang dari 0 atau negatif adalah termasuk ke dalam golongan barang komplementer. Oke, nah selanjutnya adalah elastisitas penawaran. Nah, rumusnya sama sih, ya. Nah, ini artinya apa? Adalah perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat perubahan harga. Ya, sehingga ES, ya, DHX dibagi dengan DPSX dikali dengan PSX dibagi dengan QSX. Sehingga QSX2 dikurangi dengan QSX1 dibagi dengan PSX2 dikurangi dengan PSX1 dikali dengan PSX dibagi dengan QSX. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini ya. Terima kasih.